Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Nah, kalau mungkin dari pengalaman dokter Michael sendiri gitu ya dok, ketika dokter coba intermittent fasting, dokter mulainya gimana tuh dok? Ya. Jadi yang saya lakukan biasanya saya lakukan waktu itu skip breakfast biasanya. Oke. Mereka bilang katanya breakfast the most important meal. Itu sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Oke. Ya, the most important meal ya itu ya konten dari meal kita itu sendiri. Oke, iya. Jadi kalau kita makan makanan pagi tapi banyakkan karbonya atau fast foodnya itu nggak bagus juga buat tubuh kita kan sebenarnya. Iya. Jadi saya mulai dari itu waktu itu dan selama 6 bulan berat saya nggak turun waktu itu. Wow. Iya, karena konsep jeda makannya waktu itu masih salah saya. Karena pas saat saya makan boleh makan apa aja kan. Jadi saya tidak atur makanannya. Akhirnya setelah 6 bulan saya mulai strict hilangkan gula. Oke. Ya, jadi yang biasa saya minum jus pakai gula tambahan. Pakai gitu gula ya. itu saya nggak minum sama sekali gitu ya. Jadi saya hanya fokus makan pada waktunya aja dan nggak ada makanan gula, makanan processed food. Saya kurangi sama sekali. Oke. Ya, jadi itu saya mulainya seperti itu. Itu susah juga nggak, struggle juga nggak dok pas mulai tuh? Awal-awal pasti ya, karena itu dia gula itu menyebabkan adiksi kita jadi pusing. Padahal sebenarnya gula darah kita nggak rendah itu. Cuman karena udah kebiasaan aja ya. Tubuh kita craving gitu. Ya kalau craving artinya adiksi kan. Iya. Tentunya untuk merubah sesuatu pelan-pelan, akhirnya bisa juga. Malah pas saya coba waktu itu extended fasting sampai beberapa 1-2 hari, malah saya feel good. Nah, ternyata itu yang tadi sudah kita pelajari, dia malah membuat bagus buat saraf kita ya, dari sel lemak itu yang dipecah. Jadi kalau gitu saya mulainya waktu itu dari situ sih. Oke. Skip breakfast. Nah, kalau dokter sekarang apakah ada pola misalnya yang rutin dilakukan atau misalnya kayak lebih milih yang 5-2 mungkin atau gimana dok sekarang dok? Saya sekarang masih coba yang melanjutkan yang time restricted feeding. Jadi saya skip breakfast biasanya. Makannya berarti makan siang sama malam aja? Ya, makan siang atau malam. Atau mungkin kalau saya sudah cukup kenyang dengan makan siang, saya nggak makan malam. Jadi memang ternyata metabolisme di tubuh kita ini harus dibuat apa bahasanya ya? Dia nggak harus fleksibel gitu. Nggak harus selalu nggak makan pagi. Bisa juga nggak makan malam. Harus, karena kadang-kadang banyak indikasi sosial ya. Contohnya kalau yang di kota mungkin ya, kita ketemu malam, tentunya kita harus makan malam gitu ya. Karena kan social meeting gitu ya. Nah, jadi memang kita harus buat tubuh kita itu fleksibel. Jadi nggak boleh terlalu strict dan kita nggak boleh buat diri kita stres kalau seandainya kita gagal hari itu. Itu penting. Kadang-kadang karena stres itu membuat masalah juga metabolik di tubuh kita ya. Bagus juga ternyata stres ya. Jadi banyak pengaruhnya sih, fasting harus sangat berhubungan dengan tidur, stres, sinar matahari ya dan lain-lain. Banyak sekali sih, luas sebenarnya. Oke. Dan sekarang kita mau coba masuk ke segmen mitos dan fakta. Nah, ini mungkin banyak mitos fakta juga nih dok ya tentang intermittent fasting. Ini yang pertama dok. Intermittent fasting itu tidak disarankan untuk orang yang rutin berolahraga. Nah, itu kira-kira gimana tuh dok? Bagus pertanyaannya. Jadi itu mitos ya. Ya, karena tadi kita sudah bahas sedikit kalau fasting menyebabkan growth hormone. Ya, padahal sedangkan kita butuh pada saat orang berolahraga yang kita inginkan adalah tumbuh juga otot ya. Mau di kaki untuk pelari atau di badan yang mana kita latih. Jadi itu mitos sih. Malah dengan berpuasa kita
bagus untuk meningkatkan growth hormone itu. Oke. Iya. Karena mungkin kalau olahraga konsepnya kayak, wah kita harus pokoknya asupan kalori gitu loh, bakar makan gitu. Nah itu satu lagi, jadi tubuh kita kan pintar. Iya. Dia habis glukosanya diambil, jadi glukosa itu dalam storage formnya adalah glikogen. Jadi yang pertama diambil kalau kita olahraga itu glikogen dulu. Glikogen dari liver. Ya. Jadi memang ada satu yang belum sempat kita bahas, kalau berpuasa itu menyehatkan fungsi liver kita juga ternyata. Kalau kita terlalu banyak memasukkan makanan, ini dapat menyebabkan namanya non-alcoholic fatty liver disease. Gitu. Ya, jadi disimpan asupan makanan kita yang berlebih itu dalam bentuk lemak dalam liver. Jadi dia fungsi livernya jadi makin lama makin terganggu gitu. Jadi ya itu. Jadi justru dengan kayak misalnya kita udah intermittent fasting nih, dari makan malam terakhir, bangun pagi, kita olahraga dulu nggak apa-apa ya justru ya? Dalam kondisi puasa ya? Ya, malah itu adalah salah satu cara memboosting ya efek autofagi tadi itu. Ya, autofagi kan banyak ya, selain cellular repair, anti cancer dan lain-lain, itu dengan cara berolahraga kita tambahkan. Pagi-pagi makanya pas kita memperpanjang puasa kita tambahkan dengan olahraga. Dalam bentuk apapun. Mau dari jalan pagi, mungkin sedang push up lah, squat di rumah, training atau latihan-latihan lain ya, keseimbangan tuh bagus buat. Berarti ada efek boostingnya nih ya teman-teman. Jadi gak masalah untuk olahraga di pagi hari setelah melakukan intermittent fasting. Betul. Oke, menarik. Ini pertanyaan selanjutnya. Jadi mitos atau fakta, intermittent fasting hanya perlu dilakukan oleh orang-orang yang kelebihan berat badan. Mitos ya. Karena banyak orang, jadi bahasanya ini skin outside tapi fat inside. Jadi lemak itu bukan hanya yang kita kelihatan aja di subcutaneous atau di trungkal ya, yang kelihatan gemuk, tapi ada juga namanya visceral fat, lemak yang ada di dalam organ-organ tubuh kita, gitu. Dan dengan berpuasa kita bisa menurunkan atau memecah lemak-lemak itu ya. Satu-satunya itu fatty liver tadi itu ya. Jadi mitos itu ya. Memang berpuasa itu bisa juga untuk orang-orang yang tidak berkelebihan berat badan. Tentunya tidak seintens orang-orang yang kelebihan cadangannya atau yang kelebihan berat badannya gitu. Dan ini menarik sih dok, kebetulan di Rumah Sakit Advent kita ada satu alat ya untuk cek komposisi massa tubuh itu. Dan banyak sih ngelihat hasil pasien yang kayak langsing BMI-nya normal, tapi ternyata lemaknya banyak gitu. Jadi ini cukup menarik lah itu. Fakta itu. Orang Asia banyak seperti itu. Asia ya? Iya, orang Asian. Makanya kayaknya standar BMI kita kan sekarang lebih rendah Lebih rendah daripada orang Caucasian. Iya, benar. Jadi 23 kalau nggak salah ya. Betul. Normalnya kan 24 kan ya, sampai 24 batas atasnya. Kalau Asian, Southeast Asian mereka di 23, lebih rendah katanya. Benar. Berarti kayaknya kayak kelihatannya masih oke aja, tapi sebenarnya resiko penyakit udah bisa lebih meningkat ya. Iya. Oke. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.